Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gue Andreas Tobing sebagai host, di mana di YouTube ini kita seperti biasa akan membahas seputar investment khususnya di dunia kripto, mulai dari fundamental, technical, semua bakal kita bahas, oke? Nah guys, langsung aja ya, kali ini video ini gue bakal bahas mengenai ya mungkin possible skenario Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan dan tentunya apa yang harus kita lakukan ya. Dan gue juga akan sedikit menyinggung tentang Bitcoin halving yang nanti akan jatuh di bulan April nanti ya. So guys, langsung aja, first gue akan start dari chart ya. Gila men, lu lihat minggu ini ya, weekly candle-nya, gila lu lihat udah plus 21% nih, lu lihat nih di sini nih. Udah plus 21% on weekly candle, 1 week, gila, kenceng banget movementnya ya. Siapa yang sangka, gokil ya. Jadi again guys ya, di video lalu gue mungkin flashback sedikit, gue udah kasih tahu ya kalau misalnya Bitcoin to area ini nih 3035 ya sudah invalidate tentunya ya. Kan gue bilang invalidation point gue clear sekali. Jika ada daily candle yang close di atas 48 then it's invalidate. Udah ya, ini kan sebenarnya tadinya our previous resistance ya. Jika ada one day candle close di atas ini kan gue bilang ini udah invalidate ya. Dan itu udah invalidate ya. Gue udah langsung bilang ini udah sulit sekali. Tapi based on TE ya. Gue bilang based on technical analysis aja ini sudah invalidate. Menurut gue udah sulit sekali Bitcoin untuk kesini. Apalagi kalau kita breakdown ke daily chart, kalian bisa lihat bullish momentumnya nggak kelar-kelar ya. Paling banter pun kalau misalnya retest mungkin ke area sini mungkin atau area sini gitu, tapi kayak waduh men, menurut gue unquestionable sih. Gila, ini bullish momentumnya sih bener-bener dahsyat sih ya. Ini yang kayak wah, bener-bener cycle ini adalah cycle yang berbeda dibanding dua previous cycle sebelumnya. Sangat-sangat beda. Bitcoin movement sangat-sangat kencang banget ya. Bahkan kita bisa lihat adanya kemungkinan ya Bitcoin akan menembus previous all time high-nya bahkan sebelum halving nih. Kalian bisa lihat ya, ini tuh all time high Bitcoin kan 69.000 ya. Sekarang ini tuh untuk ke all time high ya Bitcoin tuh cuman butuh 8% gitu loh. Cuman 8% Bitcoin bisa tembus ATH-nya lagi. Yang mana kalau kita lihat dari momentumnya ya ini kayaknya nampak easy sekali gitu loh. Nampak sangat-sangat mudah untuk Bitcoin segera menembus all time high-nya. Cuman tinggal 8% sisa loh dari previous all time high. Gila, ini sih bener-bener lu nggak akan temuin di cycle sebelumnya, dimana cycle-cycle sebelumnya selalu butuh at least 1050 sampai 1100-an hari ya untuk bisa balik all time high-nya. Di sini yang gue udah pernah share ke kalian, di sini ya 1148 dan di sini juga butuh kira-kira 1085 ya. Definitely this cycle might be different ya, mungkin ya. Again ya, ini kita masih bicara probabilita ya, karena kan ini benar-benar belum tembus, masih hampir. Kalian bisa lihat sekarang cuman sekitar 840 hari ya. It means jauh lebih cepat lagi tembusnya. Kita lihat aja sama-sama ya, apakah ini bakal segera tembus atau apakah ada koreksi dari sini. Jujur gue nggak tertarik untuk memprediksi lagi ya, karena kayak setelah lu invalidate ya, menurut gue analisisnya, gue selalu menahan diri untuk melakukan another analisis, apalagi yang sifatnya makro ya. Kan kemarin itu kalau gue bilang analisis yang 48 sampai 50 local top balik 30-35 itu udah dari tahun lalu, bahkan dari Maret ya, dari Maret 2023 gue udah keluarin itu analisisnya gitu, dan itu sudah invalidate. Sehingga on makro gue jujur udah terlalu sulit lah menurut gue, apalagi dengan ada momentum halving tar lagi. Gue nggak tertarik untuk bikin short term movement analysis ya, terlalu sulit lah. Gue lebih prefer udah lihat dari waktu ke waktu, dan menurut gue simple sekali sekarang. Kalau ada weekly red candle udahlah beli aja lah, nggak usah pusing-pusing gitu. Dikasih weekly red candle udah beli gitu ya. Nah tapi again guys ya, kalau misalnya kalian ngerasa wah Bitcoin udah ketinggalan momentum nih, apalagi kan Bitcoin let's say kalau misalnya pun bullish skenario nya ke 100 atau 150 ribu, it's just 2x gitu loh, ngerti kan? Kira-kira cuman 2x dari current price gitu ya. Nggak tahu kalau nanti dikasih diskon atau enggak pre-halving, gue nggak tahu. Tapi mungkin ini yang gue remind, gue udah pernah bahas sama teman-teman di video sebelumnya ya. Jadi kalau berkaca pada momen halving sebelumnya, kita bisa lihat ya. Ini gue monthly chart by the way. Kalau misalnya kita cuma berkaca dari cycle sebelumnya ya, jika memang ini kan 2 bulan lagi nih April bakal halving ya, kira-kira mungkin akan seperti ini movementnya. Kalau misalnya kita ambil dari sekarang, ini kan halving sebelumnya bulan Mei, gue inget banget. Sekarang masih 2 bulan sebelumnya, means kita mungkin bisa ambil dari sini ya. Sorry gue salah. Kita mungkin bisa ambil dari sini, ini berarti bulan Maret ya, kira-kira sampai sini untuk menuju ke next cycle ya. Ini kalau berdasarkan halving sebelumnya ya, maka masih akan ada one red candle, and then ya mungkin habis itu
green only gitu sampai ke atas, kira-kira kayak gitu ya. Paling cuman kayak sedikit konsolidasi, atau bahkan kita bisa ambil skenario halving daripada dua cycle sebelumnya. Kalau gua nggak salah halving 2016 itu Juli 2016 ya. Kalau di sini kita ambil Juli 2016-nya, 2 bulan tarik sebelumnya, maka ya kira-kira mungkin akan seperti ini skenarionya ya. Kira-kira seperti ini, akan ada apa sedikit koreksi dulu nih seperti di area sini, but then langsung up only gitu ya. Either way, gue cuma bisa bilang untuk saat ini posisinya udah momentum bullish Bitcoin sangat kuat ya, sehingga menurut gue chance untuk Bitcoin bisa revisit area lower apalagi sampai 30 udah jauh lebih kecil ya. Balik-balik berdasarkan TA, berdasarkan on-chain, apalagi on-chain lebih nggak masuk akal lagi, karena kalian bisa lihat nih gue tunjukin sedikit data on-chain ya. Ini data dari Bitbo, by the way, kalian bisa buka sendiri kan. Saat ini per 10 menit itu ada 6,25 Bitcoin ya yang di-mine. Kalian bisa lihat di sini angka 6,25 itu kan per hari ya Bitcoin. Sorry, per 10 menit ada 6,25 Bitcoin yang mined ya. Jadi kalau secara kalkulasi simpelnya 6,25 dalam sejam ada kira-kira 37,5, dan per hari 24 jam itu ada 900 Bitcoin. Jadi kalian bayangin per hari 900 Bitcoin pada saat ini. Sedangkan kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini gue ambil data dari mana nih? Ini data dari BitMEX nih, dari akun Twitternya BitMEX by the way ya. Ini adalah data institutions buy sejak Bitcoin Spot ETF di tanggal 11 Januari. Kalian bisa lihat ya. Ini 11 Januari ini kan pertama kali Bitcoin Spot ETF approved gitu ya. Kalian bisa lihat per hari ya itu demand-nya sampai dengan 14.000 Bitcoin per hari. Walaupun ini kalian bisa lihat ya ada naik turun tentunya ya, karena kan institutions juga trading ya, pasti mereka juga cari untung. Kalian bisa lihat ada 9 institutions yang beli, BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK, Invesco dan seterusnya. Sedangkan hanya satu institutions yang jualan, yaitu Grayscale ya. Kenapa? Karena ya Grayscale ini kan udah dari tahun 2013 kalau teman-teman tahu ya. Ini lu lihat aja pada sendiri. Waduh, kok lampu gue mati? Itu dia. When Grayscale Bitcoin ETF launch itu tuh bukan ETF. Bentar, mana ya? Nah nih, Grayscale Bitcoin Trust Start itu September 2013, teman-teman lihat sendiri ya. Jadi mereka udah dari 2013, jadi ya udah mereka doang yang jualan, sisanya tuh kalian bisa lihat 9 institutions lain buy doang gitu. Dan kalian bisa lihat nih ya, yang paling bawah sini, gue nggak tahu kelihatan atau enggak, mestinya kelihatan ya. Di paling bawah sini ya, kalian bisa lihat 2 hari terakhir aja demand Bitcoin itu sampai dengan 10 dan 11 ribu ya, 10-11 ribu. It means apa? Per harinya teman-teman bisa lihat kalau 900 Bitcoin yang di-issue, yang Bitcoin baru yang diterbitkan per hari, maka itu sehari-hari itu defisitnya itu bisa 11:1 gitu. 10 sampai 11 ribu demand, ya 10 ribu aja demand dengan 900 supply. It means apa? Ya minusnya tuh 11:1 gitu. Apalagi nanti ketika halving, kalian bayangin ketika halving itu dipotong setengah ya. Jadi kalian bisa lihat di sini nih, blok subsidinya per 10 menit itu hanya 3,125 ya. Dan kalau kita perharikan ya kali 6 dan kali 24, artinya apa? Hanya ada 450 Bitcoin per hari ya. Berarti itu defisitnya kalau sehari-hari supply-nya masih sekian ya, masih stabil di 10 ribu aja, it means tuh akan menjadi 22:1 gitu. Jadi bayangin aja ada supply shock dan ada demand shock. Supply shock dengan apa? Bitcoin halving, demand shock melalui ETF gitu. Jadi kayak buat gue ini kayak formula yang sangat komplit untuk drive Bitcoin price bener-bener melambung dalam beberapa bulan ke depan gitu. Bahkan possible nggak tahu nanti, I think ya sampai top cycle-nya mungkin di sekitar bulan tahun 2025 tentunya ya, nggak tahu ya bulan apa ya, mungkin bulan Agustus sampai Oktober, we'll see sama-sama ya. Tapi again kalau teman-teman mau tahu kira-kira skenario apa yang mungkin terjadi dalam beberapa mungkin 1-2 tahun ke depan, kalian bisa lihat video gue yang sebelumnya. Gue udah bahas skenario dari Bob Lucas, itu bagus banget ya. Ada 3 skenario, yaitu Fourier cycle yang pertama, yang kedua ada left translated cycle, sama yang ketiga adalah super cycle ya. Gue udah bahas semua di situ, gue akan bahas lagi di sini ya. Kalian bisa tonton video gue yang sebelumnya. So guys, itu dia
yang menurut gue bisa terjadi, sehingga menurut gue apa ya, gue jadi mau bilang apa sampai lupa gue. Nah paling gitu sih. Terus gini guys, apa yang mestinya kita lakukan ya berdasarkan ini ya, tentu kita tahu lah sama-sama kalau Bitcoin price naik, lebih banyak supply uang yang mengalir ke market, ke total market cap kripto, dan kalian tahu pasti rotasinya setelah itu ke altcoin. Dari Bitcoin rotasi, mereka take profit and then rotasi ke altcoins gitu ya. Mungkin ya salah satu alasan apa ya, cara terbaik buat teman-teman yang sudah merasa ketinggalan gitu ya, kalian bisa cari altcoin yang punya potensi sangat baik gitu ya. Makanya itu yang benar-benar masih gue lakukan saat ini ya. Instead of FOMOing into bitcoins ya, gue lebih prefer untuk sekarang sisa dana gue ya. Teman-teman kan tahu ya, dari bulan Desember kan gue belum beli lagi gitu. Jadi masih ada sedikit sideline money yang gue punya gitu. Tapi begitu ngeliat recent movement yang kayaknya wah udah invalidate nih 30-35, udah kayaknya udah sangat-sangat sulit ya, atau peluangnya kecil ya. Mungkin menurut gue cuman cuman major FUD lah ya yang bisa drive Bitcoin drop sampai ke area segitu ya. Tapi balik-balik kita nggak pernah tahu ya, yang namanya market crypto gitu, apa aja bisa terjadi ya. Karena kalian tahu ya, kalau kalian baca berita nih, gue tunjukin salah satunya, ini salah satu berita yang orang juga bikin pada takut, yaitu banyak sekali sell Amazon stocks. Kalian bisa lihat dari sejak minggu lalu itu banyak petinggi-petinggi besar, insiders itu yang udah start sell off saham-sahamnya mereka gitu. Kalian bisa lihat Jeff Bezos gitu ya, terus Jamie Dimon ya. Itu Jamie Dimon kan yang punya CEO-nya JP Morgan gitu ya. Itu mereka sudah mulai jualan stocks-nya, sahamnya mereka gitu. Kalian bisa lihat Jeff Bezos ada jualan sekitar total ya dalam beberapa waktu itu 8,5 miliar US dollar, dan kayak 9 hari terakhir dia itu jual sampai dengan 2,5 miliar US dollar gitu. It means mereka udah start unload sahamnya mereka. Ya ini katanya ada spekulasi ya, bakal ada Fed lah bakal segera naikin interest rate lagi sehingga market bakal declining lagi, karena ya mereka tentu orang-orang besar yang sudah tahu inside information apa yang akan terjadi, dan mereka sudah antisipasi dengan cara cash out duluan gitu. Tapi guys, gue nggak mau ngelihat ini, gue nggak terlalu mau pusingin hal ini sebetulnya, karena menurut gue Bitcoin ini punya behaviornya sendiri. Bitcoin ini punya demandnya sendiri. Bitcoin ini punya keseksiannya sendiri, sehingga gue nggak akan terlalu reflect dengan ini ya. Gue consider bener-bener Bitcoin ini bullish momentumnya gila banget ya, possibly bener-bener narasi bener-bener gue baca di Twitter, tapi gue udah lupa linknya di mana ya. Ada satu analis yang kayak bener-bener nge-share secara inflows gitu ya, cukup banyak traders atau investor yang udah mulai cash out gold ETF-nya mereka, dan mereka maksudnya mereka convert menjadi Bitcoin ETF gitu, sehingga akan lebih banyak money inflow yang masuk ke crypto market, sehingga kayak there is no reason to be bearish saat ini gitu loh untuk Bitcoin gitu. I mean kemarin pun kan gue bukan bearish, tapi lebih ke arah ya just market movement gitu, market structure itu akan jadi great support gitu loh, ngerti kan? Jadi new higher low yang sangat baik gitu, tapi nggak dikasih sama market ya, kita bisa lihat langsung bullish momentumnya nggak kelar-kelar, naik lagi kencang ya sudah gitu. Nah tapi I think buat teman-teman yang ngerasa ketinggalan gitu kayak gue ya, kita bisa move into altcoins ya, yang memang punya narasi strong dan memang sangat possible bahkan untuk do 50 to 100x gitu dalam beberapa waktu ke depan gitu. Karena menurut gue ya masih sangat banyak alts yang punya potensi 50 to 100x gitu. Ini mungkin next video lah ya gue bahas. Kalian bisa lihat ini udah 13 menit coy gue ngomong gitu. Tapi di next video ya gue janji gue akan bahas mengenai kripto yang in my personal opinion punya potensi 50 to 100x bahkan gitu ya, dan gimana mungkin cara identifikasinya gitu. At least gue share apa yang gue pribadi beli dari sejak beberapa waktu terakhir ya. Overall gue bisa bilang 1-2 minggu terakhir sejak Bitcoin strong movement gini, gue terus menerus load di altcoins gitu ya. Banyak sekali altcoin yang gue beli, yang gue share sih ke beberapa teman-teman ya di TikTok, dan termasuk yang paling
paling utama gue share di private channel gue ya. Untuk teman-teman yang buy TikTok series gue kan gue bilang gue akan share semua update kripto apa aja yang gue beli, dan gue bener-bener share semuanya di situ. Nih teman-teman bisa lihat lah, mungkin gue kasih tahu salah satunya kayak Ordiswap ya, itu adalah Uniswap untuk Bitcoin. Gue udah beli dan itu udah naik 30-40% gitu. Terus ada lagi beberapa meme coin yang gue beli lagi yang udah langsung naik kenceng banget gitu. Kayak semalam 2 hari lalu nih gue tunjukin aja, gue disclose ya kalau gue itu buy WEN ya, WEN-nya Solana, kalian tahu ya, WEN coin ya yang developernya kucing itu ya. Jadi WEN coin itu menurut gue walaupun launchingnya agak predator ya, kalau misalnya launchingnya langsung naik duardamnya luar biasa, itu kan seingat gue yang mereka yang eligible dan juga holdernya Jupiter kan ya. Tapi kita bisa lihat dari airdropnya itu udah predatory sekali, udah turun banget. Tapi gue lihat community-nya nggak move, community-nya tuh masih stay ya, mereka tuh masih aktif sekali, masih banyak meme-nya yang terus keluar, meme kucing itu. And then gue pikir wah this is a good opportunity, makanya gue langsung jump in ke WEN, dan WEN udah naik gitu ya. Itu ada di, gue belinya di CoinEx by the way, gue nggak beli di Jupiter atau di Raydium ya, karena gue nggak gitu into Solana, jadi kayak gue pakai USDT aja gitu, gue belinya di CoinEx ya. Terus ya, dan masih banyak lagi lah yang gue buy lah ya. Gue melihat altcoin ini punya peluang untuk bisa revenge ya. Gue bisa bales dendam gainsnya Bitcoin yang gue ketinggalan ya, dari kemarin kan gue masih ada tunggu, tapi ya udah gainsnya yang gue lost itu di Bitcoin ya, yang mestinya kalau gue terus beli, apalagi pas turun ke 3840 gue beli, itu kan gainsnya bisa like 50%-an gitu ya. Itu gue mau bales di altcoin yang menurut gue punya potensi sangat baik, kira-kira kayak gitu. Tapi next video gue bahas sama kalian ya. Oke, by the way, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. See you on next video, bye bye.